Ini dia Amazfit Active 2, smartwatch yang low budget, built-in GPS, fiturnya banyak, desainnya keren, premium, stylish, dan masih banyak lagi yang akan saya bahas di video kali ini. Selama pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan, smartwatch ini terbilang yang paling stylish, elegan, dan berasa premium, terutama di bagian case-nya ya. Materialnya ini menggunakan stainless steel yang kinclong. Terlihat cukup simpel, dia hanya ada 2 tombol fisik, bagian case bezel sampai back case ini terlihat tanpa logo apapun ya. Ada sih beberapa tulisan tetapi sangat minim, tidak terlihat dengan jelas. Ini keren banget sih. Jadi seperti smartwatch mahal gitu ya. Tidak mencolok identitas dirinya. Untuk di bagian sisi sebelah kiri kanannya nih ada lubang speaker dan lubang mic. Dia bisa untuk Bluetooth call dan juga bisa mengeluarkan suara speaker ya. Dan dia juga punya yang namanya fitur untuk merekam suara. Notifikasi pesan masuk seperti WhatsApp chat, ini saya coba tes. Di sini kita lihat bisa membaca pesan masuk, karakternya cukup banyak ya. Dan saya tes dengan font yang cukup panjang, tulisannya ini bisa kebaca dengan jelas. Dan emang sih nggak full karakter, nggak full sampai habis pesannya. Di sini terputus. Tetapi menurut saya ini udah cukup panjang. Juga untuk nama pemanggil atau nama pengirimnya ini terpisah ya, dia ada di bagian atas dan terbilang smooth ketika mau lihat pesan. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa bikin balas cepat seperti template yang sudah disediakan dari smartwatch ini kita bisa ubah melalui aplikasinya Zep. Selain itu juga kita bisa ketik menggunakan keyboard bawaan dari smartwatch-nya yang terbilang ini berasa haptic feedback-nya benar-benar solid banget ya. Deret-deret dia punya getarannya mantep. Kalau kita nggak mau balas pesan juga bisa menggunakan emoticon ini aja, tinggal kirim ya. Untuk displaynya ini mantap, desainnya curve menggunakan panel AMOLED dengan ukuran 1,32 inch, kecerahannya mencapai 2000 nits. Untuk di outdoor saya tes kecerahan layarnya ini benar-benar mantap, masih bisa terlihat dengan jelas. Kalau untuk yang versi premium ini menggunakan sapphire glass ya, di bagian display lebih tahan gores. Untuk di bagian strap dia menggunakan rubber yang standar ya, ini ukurannya 20 mm, cukup kecil. Kalau yang versi premiumnya dia menggunakan strap dari Later. Untuk di bagian display, kecerahan layar udah pasti bisa menggunakan auto brightness. Di sini tinggal tap aja, dia bisa menyesuaikan brightness-nya ini di luar ataupun di dalam ruangan secara otomatis. Untuk mengaktifkan AOD juga cukup mudah. Ada di bagian menu shortcut, tinggal di tap aja sekali langsung kita aktifkan. Untuk always on display-nya kalau di tap ditahan layarnya ini akan redup memunculkan always on display. Tap sekali untuk menghidupkannya, kemudian saya tes untuk raise to wake, udah pasti bisa, sangat lancar dan responsif. Selain itu untuk mengedit menu shortcut, kita perlu tap dan tahan sampai bergetar dan memunculkan seperti mode edit. Ini kita bisa hapus atau kita bisa tambah di sini. Kualitas displaynya sendiri menurut saya ini udah cukup bagus, smooth, ringan dan fluid sih kalau menurut saya ini ya. Benar-benar keren banget. Untuk di harganya yang 1 jutaan, menurut saya ini udah cukup oke loh, Amazfit. Tampilan tema tersedia 3 pilihan ya. Ini kita bisa ubah-ubah dari setting, kemudian pilih tampilan gaya tema. Untuk aplikasi, dia memakai aplikasi Zep. Yang kalau saya lihat kali ini, fitur dari Zep ini terbilang sungguh amat sangat keren dan benar-benar detail rincian data olahraganya atau kegiatan kita sehari-hari. Di sini terlihat seperti di brand sebelah gitu ya. Dia ada body baterai. Untuk di fitur kesiapan hari ini kita bisa lihat pemulihan fisik, pemulihan mental, variabilitas detak jantung, dan di sini masih banyak lagi untuk sleep datanya juga bisa kita lihat di sini ya di aplikasinya langsung. Juga dia bisa mendukung untuk tidur siang. Data tidur siang bisa kecatat di sini ya. Durasi tidur, keteraturan tidur, detak jantung ini semua bisa tersimpan, hipopnea, kecepatan nafas, dan ini saya tes untuk olahraga di outdoor sedikit. Untuk akurasi GPS-nya terbilang oke. Untuk di harga 1 jutaan udah cukup oke menurut saya. Di sini juga ada data untuk kecepatan, heart rate, VO2 max, dan kita bisa lihat untuk detail latihannya. Seperti ini tampilannya. Lengkap banget ya. Untuk sensor yang dipakai kali ini di Amazfit Active 2 memakai BioTracker 6.0 PPG. Smartwatch ini tersedia juga Strength Training Mode. Dia bisa mendeteksi 25 gerakan latihan, kekuatan, dan memberikan ringkasan di aplikasi. Untuk di mode olahraga tersedia sampai 160 lebih fitur olahraga, termasuk High Rock Race Mode dan olahraga musim dingin. Untuk navigasi dan konektivitas, smartwatch ini mempunyai offline maps, navigasi tanpa koneksi internet. Juga dia sudah dilengkapi 5 satelit GPS system dengan akurasi yang cukup tinggi dan lebih cepat koneksinya. Lalu juga dia tersedia Zepp Coach AI Trainer. Untuk fitur-fitur seperti fitur kesehatan, heart rate, ini dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan di background belakang. Oksigen darah juga sama seperti heart rate ya. Pengukuran sekali ketuk, ini ready pastinya ada di smartwatch ini. Kita perlu pakai dan tinggal sekali tap aja dia berfungsi
atau menjalankan beberapa fitur aplikasi ya, kesehatan menjadi satu. Untuk koneksi GPS-nya sendiri, menurut saya ini udah cukup cepat loh, ngelok GPS-nya di outdoor ya. Ini benar-benar mantap. Untuk data yang tersimpan di smartwatch-nya juga cukup jelas dan detail ini, banyak ya. Untuk lebih lengkapnya bisa kita lihat di aplikasi Zep tadi. Ring activity udah pasti tersedia ya, di semua smartwatch ada. Tampilannya juga cukup detail dan lengkap. PAI juga ada, stress level. Ini saya cukup suka nih dengan stress levelnya seperti di brand sebelah gitu. Dia menjadi body baterai loh, keren. Apalagi kalau kita bawa pakai tidur ya. Di sini sih tertulisnya bisa harus dipakai tidur selama kurang lebih 1 mingguan atau 7 hari. Fitur outdoor seperti kompas ini ready ya. Ya, untuk tampilan kompasnya ini cakep. Dia ada baro dan alti ya, bergabung menjadi satu di fitur kompas ini. Kemudian kita turunin ini untuk melihat altimeter dan barometernya. Untuk kewanitaan ini ada riwayat menstruasi yang bisa kita simpan juga datanya di smartwatch ini ya. Keren banget sih. Termometer juga ada di smartwatch ini. Pesan suara ini tinggal di tap aja untuk merekam suara kita, voice recorder ya. Body temperature ini sama aja seperti si termometer tadi ya. Dan yang tidak kalah penting ada HRV. HRV ini untuk data waktu kita tidur ya. Dia bisa merekam yang tadi saya sudah bilang, gunakan selama 7 hari atau 1 mingguan, datanya itu baru kesimpan. Untuk baterai kapasitasnya dia tidak terlalu besar, memang tidak sampai 300 mAh. Yang tertulis baterai ini bisa tahan hingga 10 harian, pemakaian normal. Jika heavy use, ini bisa sampai 5 hari aja. Selama pemakaian saya AOD aktif 1 harian saya tes, ini turunnya 23%. Dan yang saya suka dari smartwatch ini pengecasannya lumayan cepat. Untuk waterproof, dia bisa sampai 5 ATM, tahan hingga 50 meter kedalaman air. Kembali lagi yuk di aplikasi Zep. Yang saya suka dari aplikasi Zep ini bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga yang cukup banyak. Di sini kita lihat penghubungan akun pihak ketiga. Nah, di sini ada terbaca Google Fit, Connect, Strava, dan yang lainnya. Wow, mantap ya. Lalu juga untuk di aplikasi Zep ini kita bisa lihat di sini ada toko namanya App Store ya. Kita bisa lihat di sini kita bisa unduh beberapa fitur aplikasi ada yang berbayar maupun yang gratis seperti Stay Fit, Health Center, dan yang lainnya. Watch face sendiri juga terbilang banyak dari aplikasi Zep. Ya ini nggak usah ditanya lagi ya, benar-benar keren-keren sih. Sini kita bisa unduh dan custom tampilan watch face yang kita inginkan. Lalu untuk custom dia punya tombol, hanya bisa di bagian tombol yang bagian atas saja ya. Kita bisa sentuh, tekan dan tahan untuk masuk ke fitur tertentu. Ini saya pilih yang body temperature. Oke, tampilannya seperti ini. Kalau kita tekan sekali lagi, ini untuk masuk ke mode utama, menu utama ya. Kalau tekan yang tombol bawah ini untuk ke mode cepat, fitur olahraga. Jadi masing-masing ini bisa di-custom sih. Saya pilih yang bagian bawah ini ke mode pintas olahraga. Buat teman-teman yang suka memakai smartwatch atau jam di sebelah tangan kanan, ini kamu bisa gunain ya sekarang ya. Dengan Amazfit ini kita bisa ubah dia punya tampilan, smartwatch-nya. Misalnya ini di sebelah kiri, tombolnya ada di sebelah kanan ini ya. Kalau kita pakai di sebelah kanan, nanti tombolnya ada di sebelah kiri. Dengan cara kita pilih di pengaturan perangkat, lalu pilih arah pemakaian. Kalau kita rubah untuk di tombol kanan, kita lihat, nah di sini kalau kita perhatikan dia berubah ya, jadi terbalik gini. Awalnya saya pikir rusak atau error ya, kok jadi terbalik seperti ini? Ternyata ada di pengaturannya guys. Jadi kita bisa rubah lagi arah pemakaiannya di sebelah kanan dan dia kembali normal seperti ini. Tombolnya ya, yang penting ya, tombolnya ini ada di arah sebelah mana kita mau gunakan. Kiri atau kanan. Oh ya, satu hal lagi untuk smartwatch ini bisa connect ke TWS. Ya, tinggal di-tap di sini aja ya. Dan saya nyobain TWS-nya juga ini dari Amazfit yang terbaru namanya Amazfit Up. Yap, tinggal dibuka aja dan kita pairing, kita lihat dan tunggu. Oh ya, jangan lupa ditekan untuk tombol di belakangnya ini, belakang case-nya ya. Oke, dia langsung muncul dan kita tap aja, akan menyambungkan. Oke, di sini muncul dan kita yes aja. Yap, sudah terhubung. Untuk kualitas suaranya TWS ini mantep ya. Amazfit Up. Berasa soundstage-nya luas, bass-nya mantep. Treble-nya juga masih berasa, walaupun memang dominan ke bass. Saya tes di volume 80% untuk nonton trailer film, ini megah banget suaranya. Kalau saya tes buat denger musik yang full bass, saya pakai di 90% suara ini menggelegar banget sih. Keren dah suaranya. Cara konekin ke smartphone atau ke Bluetooth ini juga cukup mudah dan gampang. Nggak perlu repot-repot tinggal buka case-nya dan yang tadi sudah saya lakukan tinggal tekan tombol di belakang case-nya. Untuk build quality-nya sendiri terbilang solid, minimalis ya. Dan merasa saya ini magnetnya cukup kuat dan kencang. Bisa dilihat, nggak mudah lepas atau jatuh.
Desain case-nya ini minimalis, unik, untuk di bagian atasnya ini transparan. Untuk pengecasan dia pastinya sudah menggunakan Type-C. Dengan baterainya di earbuds 50 mAh, baterai di case-nya 440 mAh. Dengan daya tahan baterai tertulisnya bisa sampai 6 jam waktu pemakaiannya. Bluetooth-nya juga sudah menggunakan versi 5.3, support kodek AAC dan SBC. Untuk perlindungan daya tahan airnya ini menggunakan IPX4 yang harusnya aman ya terkena keringat. Untuk fitting sendiri di kuping, saya merasa ini cukup nyaman dan berasanya seperti nggak pakai TWS guys. Ini bener-bener keren dan mantep sih ya. Ringan, kemudian fittingnya nyaman, pas gitu di lubang telinga ketika suaranya keluar dari TWS ini. Nempelnya juga cukup kencang di telinga daun telinga saya ya. Pemakaiannya juga cukup mudah, tinggal dipasin aja di daun telinga kita masing-masing. Berat dari keseluruhan case-nya ini ada di 44 gram aja, cukup ringan banget menurut saya. Jadi untuk dibawa kemana-mana ini masih cukup oke ya. Buat yang kamu suka mendengarkan musik tanpa harus pakai earbuds yang karet gitu, jadi hanya nempel di kuping aja ini cocok banget buat kamu sih. Ya pengalaman saya memakai smartwatch dari Amazfit Active 2 ini selama 1 mingguan, saya merasa cukup puas, nyaman untuk dipakai kegiatan sehari-hari, bahkan dibawa untuk tidur pun ini masih nyaman. Desainnya stylish, premium, tidak terlalu besar juga tidak terlalu tebal. Untuk displaynya sendiri saya suka. Displaynya ini cakep, modelnya curve, fitur yang terbilang lengkap, harganya ini yang penting terjangkau. Dan kira-kira smartwatch ini cocok buat siapa? Menurut saya, untuk kamu pengguna yang mencari smartwatch dengan fitur premium tapi harganya lebih terjangkau.